Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisika dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah modern yang disusun oleh 1 Alif Stedi Hidayat, 2 dan Wafik Nuril Badiah. Nah, Toyib, untuk yang pertama-tama akan saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Wafik. Perkembangan fisika dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Perkembangan ilmu fisika. Kaum muslimin meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Dan Al-Quran merupakan kalamullah, pengetahuan tentang zat, energi, ruang, waktu, dan interaksi benda-benda di dalam. Ini sering disebut dengan fisika. Kemudian astronomi. Astronomi kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak, adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda-benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Misalnya radiasi latar belakang kosmik. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat, fisika, kimia, meteorologi, dan gerak, dan bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut, menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Astronomi sebagai ilmu adalah salah satu yang tertua. Sebagaimana diketahui dari artefak-artefak astronomis yang berasal dari era prasejarah, misalnya monumen-monumen dari Mesir dan Nubia, atau Stonehenge yang berasal dari Britania. Orang-orang dari peradaban-peradaban awal semacam Babilonia, Yunani, Tiongkok, India, dan Maya juga didapati telah melakukan pengamatan yang metodologis atas langit malam. Akan tetapi meskipun memiliki sejarah yang panjang, astronomi baru dapat berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan modern melalui penemuan teleskop. Cabang-cabang astronomi, astronomi observasional, dan astronomi teoritis. Yang pertama melibatkan pengumpulan data dari pengamatan atas benda-benda langit yang kemudian akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Yang kedua terpusat pada upaya pengembangan model-model komputer analitis guna menjelaskan sifat-sifat benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam lainnya. Tata surya. Sebentar. Oke, tata surya. Ada yang beranggapan bahwa tata surya ini memang ada sejak lama dan akan terus ada selamanya. Tapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah beberapa teori yang mengemukakan asal-usul pembentukan tata surya, seperti teori nebulae, Kahn dan Laplace. Terus ada juga teori awan debu, kemudian teori planetesimal, ada lagi teori pasang surut, teori bintang kembar. Nah, inti serinya dari berbagai teori yang ada, kita meyakini bahwa sistem tata surya kita terdiri dari matahari dan sejumlah benda langit yang saling terikat sebagai akibat dari pengaruh gaya gravitasional. Benda-benda langit itu diantaranya yaitu asteroid, komet, satelit, gas, dan mikroskopik antar planet. Dengan mengacu pada prinsip hukum gaya gravitasi Newton, maka matahari sebagai pusat tata surya kita. Yang untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wafik. Waktu tempat, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan pembagian tata surya. Yang pertama, daerah tata surya bagian dalam. Yang kedua, daerah tata surya bagian luar. Ketiga, daerah Trans-Neptunus. Keempat, daerah piringan tersebar. Kelima, daerah tata surya terjauh. Keenam, daerah sekitar tata surya. Ketujuh, batasan-batasan tata surya.
Selanjutnya, Liv. Bentar. Ya, langsung. Perkembangan ilmu optik. Sejarah perkembangan optika cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang sifat-sifat cahaya beserta interaksinya dengan medium. Menurut Richmeyer, perkembangan keilmuan dibagi ke dalam 4 periode. Begitupun dengan sejarah perkembangan optika. Berikut sedikit penjelasan mengenai sejarah perkembangan optika menurut Richmeyer. Sebuah perkembangan optik periode 1. Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ternyata optik telah dikenal. Buktinya adalah ditemukannya sebuah kanta optik yang berumur sekitar 2.200 tahun yang lalu di Baghdad, Irak. Kanta purba yang berukuran kira-kira 1 ibu jari ditemukan dengan sedikit kembali di bagian kacanya. Penemuan ini menunjukkan bahwa sejak zaman purbakala orang-orang telah melihat cara membuat kanta dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Liv. Oh ya, sebentar. Agak. Mineralogi. Mineralogi adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai mineral, baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kesatuan. Antara lain mempelajari tentang sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia, cara terdapatnya, cara terjadi, dan kegunaannya. Mineralogi terdiri dari kata mineral dan logos, di mana mengenai arti mineral mempunyai pengertian berlainan dan bahkan dikacaukan di kalangan awam. Sering diartikan sebagai bahan bukan organik atau anorganik. Maka pengertian yang jelas dari batasan mineral oleh beberapa ahli geologi perlu diketahui walaupun dari kenyataannya tidak ada satupun persesuaian umum untuk definisinya. Itu saja, Liv. Ya, mungkin cukup sekian dari kita. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.